Laptop 6 jutaan buat lebaran 2025? Nah, kita bahas sekarang. Yo guys, Ragadget bersama Rafkrisna di sini, dan kali ini kita kembali ke dalam rekomendasi laptop untuk lebaran 2025. Setelah kemarin kita ngebahas laptop 4 jutaan, sekarang kita loncat dulu ya, ngebahas laptop ke 6 jutaan. Dan seperti biasa, kita akan ngasih rekomendasi sampai 5 laptop ya, nanti yang mana 5 laptop ini kita pilih berdasarkan keunggulannya masing-masing. Jadi harusnya beda kebutuhan, beda pilihannya. So pastikan kalau kalian punya kebutuhan masing-masing ya, kalian cocokin aja mana yang paling oke dari 5 laptop tadi, yang paling cocok dengan kebutuhan kalian. Dan untuk bisa tahu ini cocok atau enggak ya, pasti jangan lupa tonton aja 5 segmen yang nanti kita bahas. Kalau bosan ya bolehlah skip aja ke segmen-segmennya biar kalian tahu laptop mana yang mungkin bisa kalian pertimbangkan dan pelajari lebih lanjut. Kalau kita ngomongin mempertimbangkan laptop dan milih laptop terbaik, ada satu langkah penting juga guys. Subscribe dulu. Oke, udah subscribe? Terima kasih buat yang sudah subscribe, semoga nanti dapat laptop terbaik. Sekarang kita bahas aja mulai dari pilihan yang pertama. Laptop 6 jutaan terbaik untuk lebaran 2025 yang pertama adalah Axio Hype R3 OLED. Kalau boleh jujur ya, laptop ini menurut gue punya value yang sangat unik. Jadi buat kalian yang kebetulan lagi nyari laptop dan cocok nih dengan value dari laptop si Axio ini, menurut gue kalian bisa gas gila-gilaan, mintang, dan langsung beli aja laptop ini. Contohnya ya, gue sendiri ya, gue sebenarnya cocok banget dengan value si laptop ini. Jadi kalau gue punya duit 6 juta dan harus beli laptop, ya ini nih, mantap banget. Nice. Value tersebut ada pada layar dan ergonomis. Kapan lagi nih? Dengan harga 6,3 juta, lo udah bisa meminang laptop berlayar 14 inch Full HD berpanel OLED dengan akurasi warna mencapai 100% sRGB. Buat pejuang produktivitas kayak ownernya Ragadget ini, layar yang crispy, OLED, dan tajam seperti tadi tentu akan membantu kita agar bisa lebih betah lagi yang namanya bekerja di depan layar. Soalnya kualitas warna dan gambar yang ditampilkan akan lebih nyaman di mata kalau kita bandingin dengan panel IPS. Terus buat kerjaan kreatif nih, kayak desain atau editing, 100% sRGB bakal bikin kita tambah happy. Ya, meskipun secara performa laptop ini bisa gue bilang belum recommended buat kalian yang mau ngedit 4K, tapi buat yang mau ngedit video di resolusi Full HD ini udah oke punya. Alasannya karena CPU-nya masih Intel Core i3 1215U dengan UHD grafis. Bisa dikatakan ini belum kenceng-kenceng banget, tapi not bad juga, apalagi untuk kelas 6 jutaan. Terus, RAM-nya ini juga bisa gue bilang udah cukup lega. 12 GB LPDDR5 4800 MHz. Kombinasi spek ini bisa dikatakan cukup sempurna, ya kecuali satu catatan ya, yaitu dari sisi storage atau kapasitas SSD-nya. SSD-nya udah kenceng kok, pakai M.2 NVMe, tapi storage-nya atau besarannya ini agak nanggung aja di 256 GB. Tapi tenang guys, kita juga dikasih varian yang SSD-nya 512 GB. Nanti bisa nambah sekitar 300.000. Ya oke juga sih menurut gue ya, nambah 300.000 dapat 2 kali storage. Nah, sekarang kita bahas value yang nomor 2, yaitu ergonomis. Hype R3 punya bobot nggak nyampe 1 kg, tepatnya ini cuma 0,96 kg aja, yang bikin laptop ini jadi paling ringan di kelas 6 jutaan. Nggak cuma itu, baterai 60 Wh-nya juga bisa dipakai kerja sampai 7 jam non-stop, which is ini jadi kombinasi yang pas banget buat lo yang doyan kerja di sana dan di sini. Soal portnya juga udah aman ya, bahkan kita dikasih sampai 3 port USB Type-C. Kesimpulannya, buat kalian yang ngerasa tadi 3 value utama ya, layar, baterai, dan juga bobotnya, itu cocok banget dengan kebutuhan kalian. Menurut gue ini adalah pilihan laptop yang mantap banget. Mantap banget.
Laptop lanjutan terbaik selanjutnya adalah Advanced Plus Ryzen 5. Nah, ini dia nih, laptop yang bakalan cocok banget buat kalian yang pokoknya bodo amat sama aspek yang lain, yang penting performanya kencang. Gue mau yang paling kencang. Nah, ini laptopnya. Performanya didukung oleh CPU AMD Ryzen 5 6600H dengan AMD Radeon 660M, RAM 16GB DDR4 6400 MHz yang kencang parah. Soalnya laptop sejenis speed RAM-nya ini rata-rata masih 4000-an MHz, dan SSD ini udah 512GB M.2 NVMe. Kombinasi performa yang pastinya udah lancar banget ya buat menunjang berbagai kebutuhan di kategori kebutuhan kuliah maupun kebutuhan kantoran. Bahkan buat editing sendiri, kita udah bisa sedikit-sedikit menggunakan editing preset 4K. Main game pun juga udah bisa di laptop ini. Game-game kayak GTA 5, Shadow of Tomb Raider, atau Black Myth Wukong itu udah bisa dimainin di laptop ini. Dengan catatan, grafiknya disesuaikan ya guys. Bahkan kalau mau lancar ya harus settingan grafik paling rendah aja. Ingat ya, ini biar gimana pun, ini laptop 6 jutaan. Oke. Beralih ke sektor layar, Advanced Plus dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Layar yang sebenarnya udah oke banget buat kebutuhan sehari-hari, meskipun kalau kita bandingkan ya tentu masih kalah jauh dengan si Hyper R3 tadi. But ya, semua laptop punya segmennya masing-masing. Kalau kalian mendingin layar, bisa ambil Hyper R aja. By the way, soal ergonomisnya, laptop ini punya bobot di 1,3 kg dengan tebal di 1,78 cm. Nah, ya benar, 1,78. Nah, nyontek dikit. Oke. Terus, baterai 58 Wh-nya bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian standar. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop lanjutan terbaik selanjutnya adalah Tecno Megabook T1. Penantang baru di laptop kelas 6 jutaan. Dan si penantang baru ini sukses bikin pasar laptop 6 jutaan jadi makin heboh. Datang dengan jargon layar 100% sRGB dan baterai awet hingga belasan jam. Tentu bikin konsumen jadi tertarik dengan si Megabook. Yaps, Megabook juga membawa layar 14 inch beresolusi Full HD dengan 100% sRGB. By the way, panel dari laptop ini tentunya belum OLED, panelnya masih IPS. Tapi kalau misalkan OLED dengan spek yang sama, harganya 6 jutaan, wah gila sih. Ini jangan nanti monopoli ya Tecno, nggak boleh. Oke. Kalau dari segi performa, si Tecno ini bisa dibilang udah jauh lebih oke ya dibanding si Hyper R3. Dibekali AMD Ryzen 5 7430U dengan AMD Radeon Graphics, RAM 16GB LPDDR4 4266 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe, laptop ini tentunya jadi lebih kencang dibanding Hyper R3. Otomatis laptop ini jadi lebih bisa digeber lagi buat kebutuhan yang lebih berat, misalkan editing yang lebih berat, gaming yang sedikit lebih berat, ataupun multitasking dan kegiatan-kegiatan lebih berat lainnya. Buat main game sendiri, GTA 5 atau Shadow of Tomb Raider udah bisa dimainin ya, meski ya resolusinya masih terbatas. Kalau soal gaming sendiri, kalau kalian memang pengen nyari laptop buat gaming ya, jujur laptop ini masih kalah dengan si Advanced Plus tadi. Dipikir-pikir kasihan juga ya, Tecno kan laptopnya udah bagus, tapi lumayan dibantai gitu, dari Advan lah, dari Axio lah. Ya, intinya nggak semudah itu kan, Tecno. Oke. Nah, kalau soal baterai, Megabook nggak mungkin terbantai. Soalnya dia kasih baterai yang jumbo banget, 75 Wh, yang bisa bertahan hingga 12-13 jam pemakaian. Gila sih, ini badak banget. Bobotnya juga ergonomis di 1,39 kg dengan tebal 1,48 cm. Kombinasi yang mantap jiwa buat lo yang kemana-mana harus bawa laptop dan tipikal yang males chargeran. Terakhir untuk portnya, tentu ini tidak ada masalah, udah lengkap dan kekinian. Laptop 6 jutaan terbaik untuk lebaran selanjutnya adalah Advan EVO X. Sebenarnya laptop ini ya nggak laptop-laptop banget.
Ya, soalnya kalau dari kata-katanya sih, ini kayaknya aslinya si Evo X ini merupakan tablet yang bisa dijadiin sebagai laptop. Yaps, beneran guys. Ini sejatinya adalah tablet jumbo dengan layar 16 inch IPS beresolusi 2,5K dan color gamutnya 99% sRGB. Untuk layarnya juga tentunya udah touchscreen ya. Nah, karena ini adalah tablet, stylus pen itu juga jadi salah satu aksesoris yang wajib ya buat memaksimalkan fiturnya. Dan surprisingly, Advan juga udah ngasih bundle alias stylus pen gratis di dalam paket penjualannya. So ya, buat yang memang lagi cari tablet 2-in-1, ini tentu combo yang menarik. Selain stylus pen tadi, Advan juga udah ngasih keyboard case gratis. Jadi kalian bener-bener bisa banget memaksimalkan fitur 2-in-1-nya. Jadi ada stylusnya tadi, dan kalau kalian mau jadi laptop, tinggal pasangin aja ke keyboard case tersebut. Nice. Menariknya, jeroan dari laptop ini menggunakan CPU Intel Core i3 1215U dengan Intel UHD grafis. Terus RAM-nya 12GB LPDDR5 5200 MHz onboard dengan SSD 512GB M.2 NVMe. Bentar, gue jadi bingung deh. Ini tablet jadi laptop atau laptop jadi tablet? Secara performa, kombinasi spek ini tentu udah mumpuni buat kebutuhan kerja dan kuliah. Apalagi tadi ya, layarnya udah lega banget 16 inch dengan resolusi 2,5K dan 99% sRGB. Bikin kerja jadi makin betah. Cuman ada konsekuensinya nih. Karena tadi layarnya lumayan gede ya, 16 inch, bobot dari laptopnya juga jadi lumayan berat di 1,9 kg. Kalau posisinya itu, modenya ya kita lagi pasangin si tabletnya ini dengan keyboardnya. Total beratnya di 1,9 kg. Nggak cuma itu, baterai 45,6 Wh yang ya cuma bisa tahan sekitar 4-5 jam pemakaian. Nah, ini catatan yang penting sih. Nah, portnya juga nggak kalah penting dan untungnya udah aman banget. Bahkan udah support yang namanya Thunderbolt 4. Jadi bisa pasang eksternal GPU. Laptop lanjutan terbaik untuk lebaran yang terakhir adalah Acer Aspire Lite AL114M. Well, tidak seperti pesaing-pesaingnya tadi yang heboh ya dengan keunggulannya masing-masing. Acer tetap adem ayem ya, adem ayem dengan lini SKU-nya di 6 jutaan dengan spek yang bagus sih, cuman nggak ada yang heboh. Performanya biasa, layarnya biasa, fiturnya juga biasa. Kita bahas performanya dulu deh ya. Acer Aspire Lite ini ditanggai CPU Intel Core i3 1215U dengan Intel UHD grafis, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Ya, seperti yang gue bilang tadi di awal, memang speknya ini nggak seheboh si Advan maupun Tecno. Cuman untuk kebutuhan kalian, kalau memang 6 jutaan kalian nyari laptop buat kuliah dan juga kerjaan, spek kayak gini tentunya udah mumpuni. Contohnya kayak bikin PPT pakai Canva, ngetik proposal di Doc, ngolah data di Sheet, atau ngedesain tipis-tipis di Figma. Semuanya udah lancar. Ditambah lainnya juga udah oke, 14 inch IPS beresolusi WUXGA dengan 62% sRGB. Nothing special but more than enough. Artinya apa bang? Ya, gitu deh, intinya oke gitu. Okay. Untuk ergonomis, Aspire Lite memiliki bobot 1,39 kg yang tergolong ringan dengan tebal 1,69 cm. Terus baterai 57 Wh-nya ini juga udah cukup awet ya untuk pemakaian harian. Kurang lebih untuk pemakaian standar bisa bertahan hingga 7 jam. Portnya juga lengkap, ada Type-C, HDMI, bahkan micro SD card reader. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 6 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat lebaran 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shop ya. Di sana juga udah ada update harga terbaru, so kalau kalian nontonnya mungkin udah seminggu 2 minggu setelah rilis, pastikan cek aja di sana biar tahu harga terupdate-nya. Biasanya sih menjelang lebaran kan suka ada diskon gitu kan. Jadi ya cek aja ya, siapa tahu lagi ada diskon mantap. Dan buat kalian yang pengen request atau ngasih kritik, saran, pertanyaan, silahkan drop juga di kolom komentar.
Serta jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian bisa selalu mantengin rekomendasi laptop selanjutnya, terutama yang masih berkaitan dengan edisi Lebaran 2025. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton, dan like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di rekomendasi Lebaran berikutnya. Mantap.